Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang akan membahas beberapa istilah, yaitu hadis, khobar, sunnah, dan atsar. Anggota kelompok 4 adalah Fani Ahmad Wildana Mukholadun dan Muhammad Said Siddiq. Pembahasan pertama adalah mengenai definisi dari setiap istilah. Yang pertama adalah hadis. Secara bahasa berarti al-jadid, yang artinya adalah sesuatu yang baru, yakni kebalikan dari al-qadim yang artinya sesuatu lama. Sedangkan hadis menurut istilah para ahli hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik ucapan, perbuatan, persetujuan maupun sifat. Yang kedua yaitu khobar. Secara bahasa berarti sama dengan an-naba, yang berarti kabar atau berita. Adapun secara istilah, khobar ini semakna dengan hadis sehingga memiliki definisi yang sama dengan hadis. Namun menurut pendapat yang lain menyatakan bahwa khobar ini lebih umum dari hadis, sehingga definisi khobar adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada selain beliau. Yang ketiga merupakan definisi dari sunnah. Secara bahasa berarti as-sira al-muttaba'ah, yang berarti jalan yang diikuti. Setiap jalan dan perjalanan yang diikuti dinamakan sunnah, baik itu jalan yang baik maupun jalan yang buruk. Adapun sunnah menurut istilah para ahli hadis adalah segala sesuatu yang dinukil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu ucapan, perbuatan, persetujuan, sifat fisik, kepribadian maupun perjalanan hidup, baik itu sebelum diutus maupun sudah diutus. Yang keempat, definisi atsar. Secara bahasa berarti baqiyatus syai', yang berarti sisa dari sesuatu atau jejak. Adapun secara istilah, atsar adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada sahabat atau tabi'in. Pembahasan yang kedua yakni mengenai perbedaan dan persamaan masing-masing istilah. Yang pertama, antara hadis dan sunnah. Hadis terbatas pada perkataan, perbuatan, takrir yang bersumber pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan sunnah adalah segala yang bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, tabiat, budi pekerti atau perjalanan hidupnya, baik sebelum diangkat menjadi rasul maupun sesudahnya. Yang kedua, antara hadis dan khobar. Sebagian ulama hadis berpendapat bahwa khobar sebagai sesuatu yang berasal dan disandarkan kepada selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis sebagai sesuatu yang berasal atau disandarkan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga yakni hadis dan atsar. Jumhur ulama berpendapat bahwa atsar sama artinya dengan khobar dan hadis. Ada juga ulama yang berpendapat bahwa atsar sama dengan khobar, yaitu sesuatu yang disandarkan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat, dan tabi'in. Pembahasan ketiga mengenai problem definisi. Sering terjadi salah dalam penggunaan istilah dalam menyebutkan sabda dari Rasul dan yang bukan dari Rasul. Oleh karena itu di bawah ini akan dijabarkan mengenai pembagiannya. Yang pertama, khobar bermakna berita secara umum. Khobar dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu hadis, yang bermakna segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan yang berasal dari Nabi Muhammad SAW setelah diangkat menjadi Rasul. Pembagian kedua yaitu atsar, yang berarti berita yang bersumber kepada selain Rasul. Sedangkan sunnah adalah jalan yang ditempuh oleh Nabi Muhammad SAW sebelum menjadi Rasul ataupun sudah. Pembahasan yang terakhir yakni tentang faedah atau manfaat perbedaan istilah. Antara lain, 1. Dapat memahami perbedaan istilah yang terdapat pada ilmu hadis. Yang kedua, dapat membedakan berita yang disampaikan Rasulullah atau bukan. Yang ketiga, mengetahui amalia yang dilakukan Rasulullah dan mengamalkannya. Dan yang terakhir, mengetahui amalia sahabat dan tabi'in dan mengamalkannya. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.